إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di atas muka bumi agar dijadikan setiap yang ada di dunia ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya dari kita? Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap yang kita miliki itu bukan solusi, tapi terkadang dunia ini adalah ujian. Maka jangan sampai kita mengira bahwasanya apa yang kita miliki berupa hartanya, kendaraannya, rumahnya, mobilnya, gadgetnya, semua yang ada di tangan kita berupa dunianya bukan solusi. Justru kebalikannya adalah ujian. Bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia kita sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, solusi hanya kembali kepada Allah, hanya kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita mengira bahwasanya kebahagiaan itu ada pada fulus. Justru betapa banyak manusia-manusia orang kaya bunuh diri ketika mereka kaya-kayanya. Betapa banyak orang-orang mengira bahwasanya solusi adalah pengikut, banyaknya relasi, banyaknya fans mereka. Ternyata faktanya artis-artis bunuh diri di saat mereka banyak memiliki fansnya, di saat mereka memiliki banyak pengikutnya. Wal'iyadzubillah. Betapa banyak mereka mengira bahwasanya musik-musiknya, hiburan-hiburannya adalah solusi, tapi naasnya betapa banyak para musisi justru bunuh diri. Ini semua Allah jadikan ujian ya ikhwah, bukan solusi untuk kita. Sekarang betapa banyak kaum muslimin ketika ditimpa dengan kehidupan, mereka dengarkan musiknya, na'udzubillah. Padahal musisi pun mengakhiri hidupnya dengan tragisnya, na'udzubillah. Maka dari itu tidak ada solusi kecuali kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pulang kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kena musibah. Beliau sujud ketika sulit dan beliau bersyukur sujud ketika beliau itu apa? Mendapatkan nikmat. Beliau ketika kena musibah beliau sujud, dan ketika beliau kena nikmat beliau sujud. Satu sujud syukur dan satu sujud untuk meminta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, patokan orang kaya, patokan orang miskin itu semua sama. Solusinya sama. Allah jadikan satu solusi, kembali kepada Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Di situ ketenangan kita akan ada. Lihatlah bagaimana para ulama, mereka itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla di saat mereka kaya atau di saat mereka sempit. Karena namanya dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah manusia, hari-hari kami putarkan untuk mereka. Kami putarkan untuk manusia hari-hari itu. Kadang ada yang di atas, kadang ada yang di bawah. Kadang di bawah dan di bawah banget gitu. Na'udzubillah. Tapi solusi cuma satu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kita memperbanyak sujudnya. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan, perbanyak sujudnya. Allah katakan wasta'inu bis sabri was salah. Ketika kita mendapatkan musibah, jangan ngira kalau kita kaya selesai musibah itu, enggak. Perbanyak salatnya, perbanyak sujudnya. Karena faktanya kita miskin pening bala kita, kita kaya pun pening juga bala kita. Dan wallahi ya ikhwah, orang kaya banyak mereka dahulunya adalah orang miskin. Tanyakan mereka. Tanyakan ikhwah-ikhwah yang sudah menyentuh duitnya, fulusnya, jabatannya. Tanyakan mereka semua, apakah jabatan tinggi yang mereka miliki menyelesaikan masalah? Justru tambah masalah ya ikhwah. Tanyakan mereka yang dahulunya mereka ini orang susah. Ketika Allah kasih mereka harta, apakah dengan banyaknya harta mereka selesai masalah mereka? Justru semakin tambah masalah mereka. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita ini sifat manusia itu semua sama, cuman berbeda-beda posisinya. Ada yang Allah naikkan berupa hartanya, ada yang Allah rendahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia semua agar kita memperbanyak sujud, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu solusi yang nyata. Sekarang kita menyangka bahwa kalau kita menjadi orang yang kaya, orang gak akan menghina kita. Tunggu dulu. Betapa banyak manusia-manusia yang paling sakit hati adalah orang-orang kayanya. Dia merasa ingin disanjung, dia merasa tidak layak kalau dihinakan. Justru orang yang paling rentan hatinya, mudah sakit hati, orang-orang kaya. Antum jangan mengira kalau seandainya kita sudah memiliki banyak uang gak akan dihinakan oleh manusia. Enggak. Fir'aun yang dicela oleh manusia, Qarun yang dicela oleh manusia. Kita tahu siapa Qarun dan siapa Fir'aun. Tetap dicela. Solusinya bukan di situ, tapi kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah katakan, "Walaqad na'lamu annahu yadiqu sadruka bima yaqulun." Wahai Muhammad, kami tahu betul bahwa dada engkau itu sempit atas apa yang mereka ucapkan tentang engkau. Nabi dihina, Nabi dimaki, Nabi dicela. Ucapan-ucapan mereka itu tajam betul untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apakah solusinya Allah ajarkan agar menjadi orang yang kaya dan banyak fulusnya? Oh enggak, sama aja pasti dicela. Apa kata Allah SWT solusinya? Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Solusi yang pertama, fasabbih, perbanyak tasbih, perbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bihamdi rabbik, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, perbanyak tahmid, ucapkan alhamdulillah, ucapkan subhanallah. Kapan kita ini mendapatkan kesulitan, subhanallah, dan ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Itu solusinya. Wa qum minas sajidin, dan perbanyaklah sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabb engkau sampai kematian datang untuk engkau. Apa maksudnya ya ikhwah?
ketika kita mendapatkan musibah di kondisi kehidupan dunia ini, kita akan terpalingkan dari kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga kita nggak memikirkan kesulitan tersebut karena fokus kita sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi terpaan, hinaan manusia nggak berarti di hati kita, karena fokus kita udah lain. Fokus kita bukan mencari kemuliaan dari manusia, bukan. Fokus kita lah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kita bukan bagaimana musibah ini besar banget nimpa kita, bukan. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat musibah itu sebesar-besarnya menimpa kita. Makanya ana sering sampaikan berkali-kali, kalau antum berbicara musibah, lihat Nabi kita Muhammad SAW bagaimana solusinya. Kita ditinggal wafat oleh anak kita, Nabi jauh lebih banyak wafat anaknya, wafat orang tuanya, wafat istrinya, wafat kerabatnya, semua wafat meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tidak pernah meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Zat Al-Auhad, Al-Wahidul Ahad, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di hari Taif semua musuhin Nabi kita Muhammad SAW. Di Mekah kebanyakan musuhin Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa kata beliau? Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Seandainya engkau enggak murka kepada saya ya Allah, enggak apa-apa. Yang penting kau ridho ya Allah. 1000 manusia, ratusan ribu manusia, jutaan manusia memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, tapi Allah masih ridha, tidak ada masalah bagi Allah, bagi Nabi kita Muhammad SAW. Nunjukkan yang kita cari ya ikhwah, apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sifat para nabi. Yang mereka cari bukan ucapan manusia, bukan ridhonya manusia, dan solusinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita kalau mau jiwanya tenang, jadilah sebagaimana Allah firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang jiwanya tenang, musibah sebesar apapun, sekuat apapun, sekencang apapun, tetap mutmainnah, tetap tenang dia di bawah naungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayatnya kata Allah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan engkau, radiyatan, dalam kondisi engkau ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, mardiyah, dan engkau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, sehingga kita sudah ngerti sebesar apapun cobaan kita, solusinya bukan dunia, solusinya hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mencari ridhonya manusia. Kenapa? Ridho nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah sesuatu hal cita-cita yang nggak akan bisa kita gapai. Wa ridullah ghayatun la tudrak. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita yang nggak boleh ditinggalkan. Fa'adrik ma la yudrak watruk ma la yudrak. Maka gapailah apa yang nggak boleh ditinggalkan, dan tinggalkanlah apa yang nggak bisa digapai. Berarti apa? Ridho Allah patokan kita ya ikhwah. Dan kita perlu tahu yang namanya ridhonya manusia, mau sampai kapanpun, sampai mati kita nggak akan bisa kita mendapatkan ridhonya mereka. Li isba'in nas, untuk memuaskan mata manusia. Untuk apa kita nyari fulus? Tujuannya agar manusia ridho sama kita. Untuk apa ya ikhwah? Berharap agar orang-orang datang kepada kita, kita disanjung, kita dihormati. Bukan itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu nggak mencari fulus untuk diri dia. Ahlu sunnah wal jamaah nggak mencari sanjungan. Ahlu sunnah wal jamaah nggak mencari hartanya. Dan bahkan al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ahlu sunnah wal jamaah la yajza'una an dhulliha an dhullid dunya. Ahlu sunnah wal jamaah nggak kecewa kapan dia dihinakan,
dan dia nggak merasa diangkat ketika dia dipuji. Ahlus sunnah wal jamaah nganggap pujian manusia hanyalah fata morgana, dan menganggap musibah-musibah yang ada, celaan-celaan yang ada, sesuatu hal yang ringan banget bagi mereka. Kenapa? Karena patokan diri kita adalah bagaimana kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW hidup. Akhirnya hidupnya tenang, miskin tenang, kaya juga tenang. Dan Nabi kita Muhammad SAW banyak hartanya, mengeluarkan fulusnya dengan gampangnya, dan kemudian berbagi duitnya juga gampangnya. Kenapa? Karena patokan Nabi kita Muhammad SAW bukan ridho manusia. Makanya sekarang salahnya banyak orang tuh merasa ingin dicintai oleh istrinya, fulus. Sekarang udah banyak lelucon-lelucon keluar. Kalau mau dicintai oleh istri, perbanyak duit. Isyhad. Wallah aib bagi diri kita. Seorang ahlus sunnah wal jamaah ingin dicintai istrinya dengan cara mengumpulkan duit. Wallah ya ikhwah, Abu Hurairah dulu miskin. Allah Subhanahu wa taala hormati Abu Hurairah dengan datangnya seorang wanita yang kaya ingin menikahi Abu Hurairah. Ingin menikah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dimuliakan. Ketika miskin-miskinnya Allah datangkan wanita yang kaya. Sampai meninggal Abu Hurairah memiliki duit yang banyak. Dengan cara itu Allah muliakan, bukan dengan cara mencari banyak fulus agar dicintai ya ikhwah. Bukan seperti itu solusi hidup kita. Tapi apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Patokannya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jalan keluar, dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Kita enggak nyangka ternyata rezeki kita ada di balik musibah kita. Dan maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, kita mulai saat ini hiduplah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk isba'un nas, memuaskan mata manusia, karena itu mustahil untuk kita kerjakan. Apalagi mencari fulusnya, rumah yang besarnya, kendaraan yang mewahnya dan sebagainya, itu nggak bisa. Dan ana nggak melarang orang-orang bangun rumahnya dengan mewah, silahkan, fadhal, selama digunakan untuk akhirat. Ana nggak melarang orang memiliki mobil kendaraan yang mewahnya selama untuk akhirat. Fadhal, silahkan kita miliki. Ana nggak melarang kita memiliki motor yang mewahnya. Kalau dipakai untuk ke masjid, fadhal, silahkan dimiliki. Ana nggak melarang mereka ingin memiliki baju yang mewahnya. Fadhal, silahkan. Yang penting dipakai untuk sholatnya, silahkan. Ini semua kita pakai bukan li isba'in nas. Sekali lagi, bukan untuk memuaskan mata manusia, tapi untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, libtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini adalah harinya kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolat untuk beliau dan ucapkan salam untuk beliau, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk beliau dan ucapkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqimus shalah.